Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyastadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yadunnu annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man taraka faqad kafara al-'ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah. Al-hadis sallallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, wabil khusus kepada akhinal kiram wal mukarram al-ustaz Madinah Ismail, juga kepada al-mukarram al-karam al-ustaz Muladi, juga akhinal kiram wal mukarram al-ustaz Mubarak, juga kepada sesepuh dalam hal ini al-mukarram Pak Supono, juga para hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah yang saya tidak absen sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami yang kami muliakan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menyampaikan pada kesempatan subuh ini benar-benar luar biasa. Kegiatan ibadah yang kita bersama-sama lakukan sudah dari jam 3, sudah melaksanakan sholat tahajud, bahkan membaca Al-Quran, Ustaz Tawasul, juga berjamaah yang berbondong-bondong sehingga bisa menyambung dari jam 3 sampai jam 6, disambung dengan pengajian rutinitas pada waktu habis subuh, pembahasan fikih tentunya yang luar biasa. Ini kita benar-benar ketahui bahwa sholat itu memang penting. Itu melalui perjalanan yang luar biasa. Sholat ini sampai hamba Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, yaitu kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disuruh Isra dan Mi'rajkan menghadap kepada Allah Ta'ala, hasilnya adalah kuncinya surga. Kuncinya surga termasuk ada 5, yaitu termasuk 5 waktu: 2, 4, 3, 4 Ini kuncinya surga yang kita laksanakan 5 waktu sehari. Ini tidak boleh ditinggalkan. Hadirin, kalau memang puasa itu bisa ditinggalkan saat kita sakit atau di berjalan atau sudah tua atau menyusui, bahkan punya anak kecil atau sudah tua bangka, itu bisa batal atau bisa agak puasa. Tapi sholat, Masya Allah, walaupun itu sakit tetap harus dilaksanakan, walaupun sambil tidur, berbaring keadaan sakit, tidak boleh tinggalkan. Bahkan pun
ketinggalan sholat karena lupa dan karena tidur, wajib mengqadha. Maka dari itu ini penting sekali para jamaah. Sholat ditinggalkan atau tidak melaksanakan sholat karena sakit. Saat sakit tidak bisa melaksanakan sholat, maka seandainya orang itu meninggal, itu gak bisa dibayar fidyah, harus wajib dilakukan. Mayoritas kalau di sini ya sedikit coba ditambahkan sedikit. Kalau seandainya ada keluarga yang meninggal, ditanyakan meninggal sholatnya berapa waktu. Kalau 1 bulan harus diqadha 1 bulan. Wajib anaknya mengqadha. Anaknya mengqadha. Tidak anaknya ya suaminya kalau istrinya meninggal. Kalau istrinya meninggal suaminya yang mengqadha. Anaknya enggak bisa, kurang yakin, kurang pede, undang ustaz suruh mengqadha. Kalau seandainya 1 bulan mengqadha, jadi sholatnya double. Pertama sholat waktu buat sendiri, terus setelah sholat waktu buat sendiri mengqadha orang tua sampai 1 bulan. Jadi ini di sini belum berlaku masalah mengqadha sholat. Itu sholat. Kalau seandainya puasa, waktu puasa nggak bisa melakukan karena sudah tua atau meninggal, itu bisa dibayar fidyah. Untuk penggantinya itu sunat muakkad. Jadi takutnya dia meninggal puasa wajib, ya Pak, bisa dibayar atau diganti dengan fidyah. Di sini sudah berjalan. Itu untuk mengantisipasi. Allah yang Maha Tahu. Kita bersedekah dengan bayar fidyah. Qabil tuwab tugaha tabikada, saya berikan beras ini kepada kau dan saya terima berasnya. Jadi diputar namanya bayar fidyah. Itu untuk menebusi takutnya puasanya ada yang guna puasa wajibnya. Tapi kalau sholat tidak. Di sini saya akan menerangkan hadirin. Kemarin ada pertanyaan yang luar biasa, saya sampaikan di sini. Sholat tidak boleh ditinggalkan, wajib. Dan seandainya orang tidak pernah sholat, orang tidak pernah sholat, bahkan pun orang itu kelakuannya amburadul, jelek, judi, mabuk, minum, masa hidupnya tidak pernah sholat, apalagi Jumatan. Orang lain Jumatan nyetel musik supaya tidak kedengaran khotbah. Ini hadirin, ini penting sekali. Seumur hidupnya tidak pernah sholat. Di sini ada kitab fikih dari Sulam Taufik. Al-Thalibi juga ada menerangkan juga dari kitab Al-Muhni, menerangkan begini. Apakah orang yang tidak pernah sholat waktu masa hidupnya setelah meninggal apakah wajib disolatin? Oh ya, perhatikan nih, jangan salah dengar dan jadi ini salah pelaksanaan. Tidak pernah sholat masa hidupnya, ya masa hidupnya tidak pernah sholat. Apakah harus dikafani, disolati, terus dimakamkan? Kalau talqin itu artinya memberi pelajaran. Pelajaran yang terakhir masa hidupnya sampai dengan talqin. Talqin itu sunat muakkad. Ada yang setelah dikubur
ya terus ditalkin, ada yang tidak. Tidak hanya dikubur, kita juga harus bertalkin. Karena apa? Harus dikasih pelajaran untuk masa hidupnya, tujuan akhirat. Nah ini pertanyaannya bagaimana? Pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faman tarokaha fakot kafar." Barang siapa yang meninggalkan sholat semasa hidupnya, tidak pernah sholat, bahkan pun ada mengatakan barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa wudu, itu sudah dihukumi kafir. Faqad kafara al-'adl ladzi bainana wa bainahuma sholat. Ya, itu diantaranya adalah perbedaannya orang yang tidak pernah sholat itu menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihukumi kafir. Kalau sudah dihukumi kafir, sedikit itu sudah lewat, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus bagaimana ini, kita nggak pernah sholat sudah dihukumi kafir menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kafir ini yang kafir seperti apa yang kita dihukum? Di sini mengatakan kafir itu ada dua, kafir dhimmi dan kafir harbi. Hadirin, apa kafir dhimmi dan apa kafir harbi? Kafir dhimmi adalah kafir orang yang tidak intikad Islam selain Islam, tapi hidupnya bergaul sama orang Muslim. Di sini ada ihsan. Ini harus bagaimana kita menanggapinya dan kita bagaimana kita melaksanakannya. Kafir ini itu bergaul sama orang Islam, bahkan pun sempat atau saling berkomunikasi, saling support dan saling bermasyarakat. Tentunya ada kegiatan masyarakat ikut, ada iuran ikut, ada kegiatan ikut bergaul. Jadi sepertinya orang Islam, tapi orang itu hukumnya orang kafir yang tidak berdasarkan Islam, namanya kafir. Nah, orang kafir seperti itu menurut Islam wajib wajib disantuni, dapat bermasyarakat. Nah ini termasuk kafir bergaul, itu perlu kita santuni bersama-sama bermasyarakat, tidak masalah. Tidak pernah memerangi umat Islam, tidak pernah bahkan berdebat atau memusuhi, itu namanya ini. Itu perlu kita disantuni bersama-sama menurut itu. Bahkan pun seandainya di situ juga bareng-bareng, maka dihukumi seperti cara kita melakukannya seperti orang Islam. Ini kafir apa? Dhimmi. Yang kedua kafir harbi. Kafir harbi itu kafir selain umat Islam tapi selalu melanggar hukum, bergaul tidak mau, bahkan pun memerangi, memusuhi umat Islam, memerangi umat Islam. Nah ini yang kita tidak perlu kita masyarakat. Karena apa? Seperti yang kafirnya Amerika memusuhi Saudi, Palestina, itu termasuk orang yang memusuhi umat Islam, namanya kafir harbi. Tidak menghargai hukum Islam
dan menantang hukum Islam. Bahkan pun memusuhi kepenginnya menyerang umat Islam, itu kafir harbi sampai dengan kafir asli. Nah itu yang harus kita dihindari. Seandainya ada pelaksanaan di masyarakat seperti itu tidak perlu kita bergauli. Artinya dia meninggal, ya biarin, tidak perlu kita membantu, karena adalah kafir yang termasuk memusuhi umat Islam. Bahkan pun harus kita dimusuhi. Ini kafir. Nah kalau seperti ini dinyatakan oleh Rasulullah SAW bahwa orang tidak pernah dihukumi, orang tidak pernah sholat dihukumi kafir. Kalau kita sudah menghukumi orang kafir berarti non-Islam. Ini yang kafir seperti itu, yang kafir harbi, yang musuh Islam tidak perlu kita didatangi. Atau apalagi seandainya prosesnya meninggal seperti apa, kita tidak perlu membantu. Ini kafir asli atau harbi. Hadirin yang dirahmati Allah SWT. Nah ini digarisbawahi oleh para ulama, beda pendapat. Kalau seandainya kita menanggapi orang kafir, padahal Al-Qur'an yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Muhammadur Rasulullah asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Jadi kita tegas terhadap orang kafir. Artinya tegas ini kafir seperti apa? Padahal Rasulullah SAW ruhama'u bainahum, orang yang santun, kasih sayang kepada semuanya. Ini kok harus asyidda al-kufar, tegas kepada orang-orang kafir. Tegasnya bagaimana? Tegas sama orang kafir yang memusuhi orang Islam. Ini kata Rasul. Tapi kalau orang kafirnya termasuk kafir dini yang bergaul sama Islam, bahkan pun nurut, bersama-sama hidup, tidak pernah memusuhi dan menghargai hukum Islam, itu tidak perlu asyidda alal kufar, tegas. Jadi termasuk ulama ubaina, kasihin dia. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ada beda pendapat di antara orang yang kafir, dihukumi kafir, apakah kita harus disolati, dikafani, atau dimakamkan? Jadi menurut Imam Hambali dan para ulama jumhur, ulama yang mengatakan dari Imam Al-Qudamas yang berdasarkan dari mazhab Imam Hambali, dikutip dari kitab Al-Mughni, itu menurut 4 mazhab, ya, itu mengatakan orang yang tidak pernah sholat Jumat seumur hidupnya, bahkan pun kelakuannya luar biasa. Ini menurut 4 mazhab, ya, tidak menghukumi kafir. Kalau sudah kafir Nabi tidak wajib sholat Islam. Memusuhi Islam tidak wajib dimakamkan, tidak wajib dibuang. Ini kafiran Nabi menurut Islam. Tapi di sini mengatakan kafirnya dini. Seandainya ada orang yang tidak pernah sholat, apakah wajib disolatin atau tidak? Gitu ya Pak? Ya. Kalau menurut jumhur ulama, bahkan dikutip dari kitab Al-Mughni, Imam Hambali mengatakan ini kalau memang waktu masa hidupnya tidak pernah sholat, tapi orang itu mengakui bahwa sholat itu wajib, mengaku bahwa dia walaupun gak pernah sholat tapi sholat itu wajib, itu wajib dimandikan, wajib dikafani, wajib dimakamkan, wajib disolat.
Nih, menurut empat madhab, termasuk juga menurut Imam Syafi'i itu tidak dihukumi kafir tapi dihukumi fasik. Fasik. Nah ini harus bagaimana cara kita menanganinya? Kalau seandainya sholat mayit, walaupun itu tidak pernah sholat, menurut Islam itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Ini satu jalur, artinya ada bahasa lain. Fardu kifayah kalau masyarakat sini ada orang meninggal walaupun itu tidak pernah sholat, tapi dia masih mengakui bahwa itu Islam adalah umat Islam dan sholat itu adalah wajib. Itu wajib sholatin. Kalau nggak disolatin masyarakat sini dosa semua. Permasalahan gitu. Di bawah dalam masyarakat itu tidak pernah sholat, bingung anu sholatkan atau dia. Dan dia waktu masa hidupnya mempunyai intekot bahwa sholat itu hukumnya wajib, walaupun nggak pernah sholat. Melaksanakan sholat wajib di sholat pertama. Paham? Jadi wajib disolat. Kalau nggak disolatin, ustadznya ini yang berdosa beserta masyarakatnya. Aku nggak mau sholatin, yaudah ya sholatin Pak Ustadz Madinah saja, yang lain nggak mau karena tidak pernah sholat, bahkan pun masa hidupnya amburadul, badung, mabok, judi, seandainya segala macam lah perbuatannya dosa-dosa gede dilakukan, tapi dia masih mengakui tekon bahwa sholat itu wajib disolat, walaupun satu orang. Ini pertama, paham ya Pak? Yang kedua, menurut jumhur ulama, seandainya orang seperti itu, ya harus disolatin di masjid atau di rumah. Itu pertanyaannya. Ini kalau orang seperti itu wajib disolatin, dikafanin, dimandikan, terus dimakamkan. Seandainya ada orang menapi, ya maaf. Kalau seandainya orang seperti itu tidak pernah sholat sama sekali hidupnya, tidak perlu disolatin di masjid. Lalu bagaimana? Di rumah. Kasihan masjidnya yang berjariah untuk menyolatin orang yang tidak pernah sholat. Jadi baiknya disolatin di rumah. Paham Pak? Orang seperti itu wajib disolatin, diproses segala macam, tapi tidak perlu disolatin di masjid. Sayang masjidnya. Paham? Ya silakan disolatin di rumah. Ini yang tidak pernah. Kalau orang seperti itu, cara mazhab Imam Syafi'i mengatakan penjara saja, ditangkap di penjara sampai dia mau melaksanakan sholat. Cara mengajar seperti itu. Orang Islam tapi tidak pernah sholat, cara mazhab Imam Syafi'i prosesnya ditangkap di penjara sampai dia dididik, sampai dikasih tahu, sampai melaksanakan sholat. Kalau sudah melaksanakan sholat baru dikeluarkan. Itu menurut cara hukumnya mazhab Imam Syafi'i. Itu kalau di sini orang nggak sholat di penjara, yang kita permasalahan. Ini mazhab Imam Syafi'i, bukan kita nggak kuat orang nggak sholat masing-masing di penjara. Ini cara. Dan sekarang gampang. Ajak ke masjid, ajak subuh keliling, ajak diskusi, ajak ngopi bareng, kita kasih tahu pelajarannya. Seperti ini, orang yang meninggal sholat seperti ini, kasih tahu. Hadirin, orang yang meninggalkan sholat luar biasa dosanya, udah paling besar. Sudah paling besar. Ngeri ini. Maka dari itu harus dididik benar-benar cara apa dan Imam Syafi'i penjara biar itu orang kapok, biar mau melaksanakan sholat. Karena meninggalkan sholat itu dosanya udah gak ada tandingannya. Sholat tidak khusyuk aja sudah dihukumi pencuri dalam sholat. Bener Pak? Sholat gak khusyuk,
sholatnya kayak kijen cewek. Coba sekarang berubah, udah mulai berjalan subuh keliling, bahkan sholat tahajud itu coba untuk pelajaran. Kalau sholat tahajud sepi, anteng, bahkan doanya meresap dalam hati, itu seperti itu. Sholat wajibnya agak cepat, terus agak khusyuk, sholat tahajudnya pasti khusyuk. Aku yakin betul. Karena waktu malam itu waktu dingin untuk menenangkan hati. Orang yang melaksanakan sholat tahajud adalah pilihan Allah. Wajib baca malas, apalagi tahajud. Tapi kalau ada tahajud, insya Allah apalagi wajib. Itu seperti itu. Kalau menurut Abdillah Abi Qatadah, Bapak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abihi qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam asma'un nas sariqatan allati yasraku sholatahu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa kaifa yasraku sholatahu. Artinya dari Abi Qatadah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan asma'un nas sariqatan, sedasar-dasar manusia adalah pencuri. Pencuri di mana? Allati yasraku sholatahu, pencuri di dalam sholat. Allati yasraku sholatahu. Dasar-dasar pencuri adalah pencuri di dalam sholat, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kaifa yasraku sholatahu? Bagaimana sih pencuri di dalam sholat? Kata sahabat begitu. Bertanya, masa ada orang sholat nyuri, kan gitu pertanyaannya. Seperti apa ini? Ada pertanyaan, kaifa yasraku sholatahu? Masa pencuri di dalam sholat? Qala Rasulullah menjelaskan, la yutimu ruku'aha wala sujudah. Orang yang sholatnya tidak khusyuk di dalam rukunya atau sujudnya, itu adalah pencuri paling dasar daripada pencuri ayam terkerbau. Itu udah paling dasar kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sholatnya khusyuk. Maka dari itu benar-benar rukunya khusyuk, agak lama dikit tambahin dalam hati niatnya, sehatkan kami atau sukseskan kami atau solehkan kami atau terima amal kami. Itu niat sebaik mungkin menurut hati yang jangan ucapan terbatal. Dalam hati aja. Pas ruku, saat ruku habis baca tasbih 3 kali, niat yang baik. Niat Pak. Masalahnya coba menghadap kepada Allah SWT demi kesuksesan, demi keberhasilan, demi kebaikan. Bapak mengadu kepada Allah SWT setelah baca tasbih, meninggalkan Allah SWT. Bapak niat di dalam hatinya kekurangannya apa? Sholatnya khusyuk yang pertama. Dan sujud pun setelah sujud baca tasbih 3 kali, Bapak niat, ya Allah, sukseskan kami ya Allah, saya lagi banyak masalah, sehatkan kami, berkahan kami. Saya punya penyakit, angkatlah penyakit kami gitu. Saya anak kami lagi nggak soleh, ya Allah, solehkanlah anak kami. Ambil banyak kebutuhan ya Allah, cukupilah kebutuhan kami ya Allah. Dalam hati ini khusus, maka itu dikatakan suruh khusyuk dalam hati, niat benar-benar. Setelah 3 kali niat yang benar-benar merasuk dalam hati, syukur-syukur sampai menangis gak ingat apa-apa. Ini termasuk di dalam sholat. Apalagi yang meninggalkan sholat. Hadirin, orang yang meninggalkan sholat dosa besar. Meninggalkan sholat subuh saja 2 rakaat sudah besarnya, dihitung maksiat 60 tahun. 60 tahun. Bahkan pun besok akan dimasukkan neraka yang paling panas dibanding api dunia, sampai 70 kali lipat api di dunia. Itu orang yang meninggalkan sholat. Namanya neraka apa? Neraka satu. Itu orang yang meninggalkan sholat.
Itu sholat subuh. Setelah sholat subuh kita meninggalkan, sama juga berbuat dosa maksiat sampai 60 tahun. Umur kita 50, itu sholat subuh. Satu kali, kalau 2 kali, kalau 3 kali, kalau 4, apalagi seumur hidup. Kewajiban Islam tetap disolatin, tapi tidak baik disolatin di masjid. Nanti di masa ya monggo. Baiknya di rumah kalau orang tidak pernah melaksanakan sholat maghrib, subuh. Habis subuh sholat ahmad, duhur. Sholat duhur 4 rakaat kita tinggalkan sekali, sama juga kita berbuat dosa, merobohkan Ka'bah itu adalah Allah. Sebanyak umat Islam seluruh dunia, dari mereka dari Nabi Adam sampai sekarang, sampai umat yang kanjeng Nabi itu menyembah sebagai sesembahan kita, menghadap kepada Allah SWT di dalam Ka'bah. Itu dirobohkan, dihancurkan. Yang termasuk nazar, namun aja mau menghancurkan, ya, menghancurkan Ka'bah. Allah menyuruh malaikat mengirim ababil sama batu dari neraka, suruh melemparkan. Apalagi manusia yang meninggalkan sholat zuhur, sama juga merobohkan sholat zuhur. Sholat asar, Masya Allah, orang yang meninggalkan sholat asar satu kali, sama juga berdosa maksiat, seperti dosanya Masya Allah nih. Hati-hati nih, yang sholatnya ditinggal, Masya Allah, dikodok. Maka dari itu kalau meninggal kodok Pak. Karena meninggalkan sholat zuhur sama dengan kita bermaksiat, seperti kita maksiatnya bergaul sama orang tuanya. Artinya maksiat ngawinin. Kalau yang ibu-ibu, kalau yang cewek ngawinin bapak, kalau bapak yang meninggal ngawinin cewek. Kalau seandainya laki-laki ngawinnya ibunya. Tahu Pak? Maksudnya tahu? Kita perlu jelaskan ini. Orang yang meninggal sholat zuhur sama juga, mohon maaf nih, ngawinin ibunya sendiri. Namun dibilangin dosanya tidak ada hitungannya. Ibunya sendiri juga kawinin. Maksud gak? Bapaknya sendiri juga kawin anak kandung, ada di sini. Insya Allah enggak. Tapi di YouTube ada anak kandung dikawinin bapak kandung. Namun dibilangin itu sebanding sama orang yang meninggalkan sholat zuhur satu kali. Kalau seada seumur hidup, Masya Allah, maka itu yang paling dosa adalah orang yang meninggal sholat. Luar biasa. Alhamdulillah. Hadirin dalam Allah SWT, itu sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, sholat zuhur atau sholat asar kali ya, sholat asar ya, sholat asar. Jadi seperti maksiat kita ngawin orang tuanya. Sholat asar. Setelah sholat asar datanglah sholat maghrib. Sholat maghrib. Orang yang meninggalkan sholat maghrib 3 rakaat aja sudah dosanya seperti dosanya orang membunuh semua orang Islam yang beriman. Naudzubillah, dibunuh semua seluruh dunia. Dosanya seperti itu Pak. Orang yang meninggalkan sholat hadirin dirahmati Allah SWT. Nangis kalau kita mendengarkan masalah sholat ditinggalkan. Maka saya menyampaikan untuk motivasi, kalau seandainya ada orang meninggal dikodoin Pak, tolong dikodoin supaya bisa orang tua kita di sana tidak meninggalkan sholat.
sebagai anak wajib mengkodok. 1 tahun dia mengkodok 1 tahun. Seumur hidup, sekodok seumur hidup. Karena kalau nggak dikodok, ya seperti itu dosanya biasa. Sepertinya membunuh umat Islam dan yang beriman. Bunuh seluruh dunia, dosanya luar biasa. Ini meninggalkan sholat. Terus ada lagi yang belum. Isya. Orang yang meninggalkan sholat Isya 1 kali, ya Allah akan mencabut berkahnya dunia akhirat. Alhamdulillah. Pantesan orang tidak sholat kurang mulu, benar. Ketenangan kita, istiqomah kita adalah keberhasilan kita, walaupun siksa kita, kunci kita dalam surga adalah sholat. Kalau tidak sholat berkahnya kurang mulu. Mobil 10 masih kurang, rumah 10 masih kurang, rasanya kurang terus, nggak ada puas-puasnya. Itu orang yang tidak sholat, nggak punya rasa tegak, nggak punya rasa istiqomah, nggak punya rasa anteng. Kalau orang tidak pernah melaksanakan sholat, hilang berkahnya. Apa berkah? Ziyadatul khair, kata Rasul. Jadi tambah kebaikannya nggak ada, baru tambah, hilang kebaikannya, hilang kebaikannya. Habis-habisnya kalau sudah saatnya diambil oleh Allah Taala, habis. Dunia sengsara, apalagi di akhir. Di dunia tidak nanam, apalagi di akhir. Mau bilang tadi, sholat apa mas? Sholat hilang berkahnya. Lihat saja. Loh, itu orang gak pernah sholat kaya, monggo. Di dunia kaya, besok di akhirat gantinya dibakar neraka syarq yang panasnya 70 akibat api di dunia. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu. Ini orang yang meninggalkan sholat. Nah, pembahasan seperti ini kaitannya dengan masalah kalau sudah meninggal. Kalau memang gak pernah sholat seperti tadi, kita wajib disolatin, dimakamkan. Kalau nggak dimakamkan, kita dosa. Kalau nggak disolatin, kita dosa. Karena bertugi mayat. Ini satu. Ya. Dan termasuk adalah dikutip dari berdasarkan dalil oleh para ulama juga mengatakan dari Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Kalau seandainya orang tidak pernah melaksanakan sholat, harus kita taba fa iqamis sholat wa tauz zakat wa iqbalukum fiddin. Kata Allah, harus bertobat dan menjalankan sholat. Orang yang mendirikan sholat sama juga orang yang mendirikan agama. Tapi orang yang tidak pernah sholat adalah orang yang merobohkan agamanya. Padahal seperti itu pertanyaan besok di akhirat yang pertama, awalu ma yu'azibu yaumil qiyamah as-sholat. Besok ditanya paling pertama adalah masalah sholat. Sholat termasuk adalah zikir dekat kepada Allah, dan sholat adalah termasuk amal soleh. Laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqu wa aqum minas sholihin. Kasih kesempatan untuk hidup. Kalau saya dikasih kesempatan untuk hidup, kata Allah, orang yang sudah sakaratul maut maka mau bersedekah, mau beramal soleh. Menurut Allah terlambat. Sudah sakaratul maut minta hidup kembali. Mau bersedekah, mau beramal soleh. Waktu masa hidupnya tidak pernah bersedekah dan tidak pernah beramal soleh. Orang seperti itu kita harus diajak supaya iqamus shalah wa atuz zakat, mendirikan sholat dan memberikan zakat, bahkan wa imanukum fiddin. Maka orang tersebut adalah sama umat Islam, bersama-sama kita. Ini orang yang mau bertobat kepada Allah Ta'ala. Dosa termasuk dosa kecil kita. Setiap hari kita melaksanakan sholat, insya Allah dosa kecil akan hilang, dihapus. Tapi kalau dosa besar harus tobat.
dosa kecil cukup dilaksanakan sholat dan bersyafaat sebentar, tapi dosa besar harus bertaubat. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, ini menurut Allah SWT harus bertobat dan sholat, zakat. Kalau seperti itu maka orang sudah disepertikan saudara kita secara umat Islam. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, ini ngeri. Nah sekarang kebalikannya, orang yang meninggal masa hidupnya pun tidak pernah sholat, tapi dia enggak mengakui bahwa itu sholat wajib, maka kebalikannya nih, masa hidupnya enggak pernah sholat, tapi dia punya tekad tidak mengakui bahwa sholat itu wajib, berarti enggak mengaku Islam. Itu tidak wajib dikafani, dimandikan, disolatin dan dimakamkan. Bahwa ini yang tidak mengakui dalam hatinya atau masih hidupnya bahwa sholat itu wajib. Wah sholat itu gak wajib, ada. Saya pernah dengar waktu itu di pabrik. Sholat gak wajib, yang penting kita yakin, percaya, iya. Tapi mengakui bahwa sholat itu gak wajib. Nah itu hati-hati, jangan itu di mana dua? Lah kalau mau dibenem, supaya itu menjaga takut banget aja. Hadirin, ini Bapak satu ini gak pernah melakukan yang pertama nih referensinya, tapi dia mengakui bahwa sholat itu wajib dimandikan, dimakami, diproses. Dan satu tidak pernah sholat seumur hidupnya, tapi dia tidak meyakini bahwa itu sholat itu wajib, tidak wajib disolatin, dikafani, dimandikan, dimakam. Satu lagi. Terus umat Islam yang tidak wajib disolati sama sekali, tidak wajib dimakamkan dan tidak wajib dikafani adalah orang Islam murtad yang keluar dari Islam. Itu tidak wajib. Di sini ada Islam terus murtad, ya murtad, balik kepada selain Islam, itu murtad. Lu ada Islam dan murtad, itu tidak wajib disolatin, apalagi disolatin masjid, di rumah aja nggak wajib. Itu yang murtad. Harus seandainya ada orang murtad dari Islam lagi, maka dari itu para hadirin, untuk menjaga kemurtadan kita, takut sehari kita musyrik, sehari kita murtad, maka dari kalau sholat syahadat. Kalau kita sudah waqala fi syahadataini, kita mengucapkan syahadat, dua kalimat syahadat, maka orang yang telah murtad disengaja maupun tidak disengaja masa hidupnya, kita keceplosan atau mungkin murtad dari bahasa apa, itu kita supaya ikrar menjadi Islam lagi, diterima lagi, harus membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi ya Allah, tiada Tuhan selain Allah. Muhammad itu adalah utusan Allah, bersaksi. Maka dari itu mengantisipasi wajib. Kalau mau sholat menjadi imam, syahadat dulu, ya Ustaz ya. Benar, karena kita kayak sehari-hari itu belum tentu kita benar. Kita berbuat musyrik, tidak tahu, kita murtad tidak tahu. Karena kita namanya manusia lupa dan salah. Maka dari itu kita antisipasi syahadat supaya kita mau sholat, melaksanakan sholat. Kalau seandainya kita murtad, sholat pun tidak sah, tidak terima. Kita musyrik syirik juga sholatnya tidak sah. Supaya sah, ikrar kepada Allah Taala syahadat. Paham Pak? Paham jelas ya? Ini sedikit setengah jam membahas masalah orang kalau seandainya tidak pernah, ini tidak pernah maka sholat, tapi tidak mengakui bahwa sholat itu wajib, tidak wajib di sholatin, hati-hati. Ya ini masih banyak
termasuk adalah pembahasan yang luar biasa. Mungkin yang saya sampaikan paham ya Pak? Sedikit ada pertanyaan yang saya sampaikan ini masalah sholat. Udah jelas ya seperti itu keterangannya. Maka dari itu mulai kita sekarang, apalagi sekarang peningkatan amaliyah di bulan Rajab, Sya'ban dan puasa untuk mempelajari supaya kita sholatnya khusyuk, yaitu dilatih dengan sholat tahajud. Insya Allah khusyuk. Amin. Benar-benar luar biasa, saya pun kagum. Karena apa? Masih orangnya benar-benar tawadhu. Menurut saya pinter tapi nggak bener banyak. Tapi orang nggak pinter bener banyak seperti ini. Jadi orangnya normal sedang tapi amalnya luar biasa. Tawadhu artinya bekti, ta'zimul ustad, ta'zimul ilmu, ta'zim kepada ilmu dan ustad, sampai menggiring para jamaah supaya sholat tahajud bisa mendengar bacaan Al-Quran, terus sholat subuh berjamaah sampai ngaji suntuk berapa jam, 1, 2, 3, 4 jam. Mudah-mudahan pahalanya berlipat ganda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah pilihan Allah. Jarang orang seperti ini. Masyarakat sini seandainya 100 yang mau seperti ini 10 itu sudah mewakili kebaikannya orang 100. Orang baik banget di sini, ibadah luar biasa. Dari masjid sampai 40 ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kidul mendapat keberkahan semua. Amin Allah. Orang yang ternyata berdoa melaksanakan ibadah yang luar biasa, Allah akan menggantikan, memberikan pahala yang luar biasa dan memberikan keberkahan hidupnya dunia akhirat. Namun sebaliknya di ini ada satu tempat ada maksiat yang luar biasa dahsyat, maka 40 ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kidul akan mendapat dampaknya semua, azabnya semua orang yang berbuat maksiat. Maka dari itu orang yang gak sholat, mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah bisa melaksanakan sholat dengan pantun-pantun atau himbauan para takmir masjid, para jamaah, juga para asatid. Mudah-mudahan dia hatinya rendah, diberikan hati yang berani, yang istiqomah, yang rendah diri, bisa melaksanakan hidupin kepada yang lain. Dan juga mudah-mudahan yang kita senantiasa melaksanakan, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan hidupnya. Amin. Mungkin yang bisa sampaikan pada kesempatan pagi ini, yang monggo ada yang bertanya, takut ada yang kurang paham, monggo. Ya. Ini untuk ada pertanyaan Bapak. Jadi seandainya Bapak meninggalkan sholat, ketiduran, itu prosesnya memang kalau sudah waktunya Pak ini, seandainya nih sholat subuh, udah masuk sholat subuh, Bapak terus tidur, ya? Oh ya. Itu karena darurat, bukan disengaja. Itu sakit. Soalnya sama sekali gak bisa sholat karena sakit. Tayamum juga gak bisa. Namanya sakit. Tak seandainya itu wajib dikotoban. Setelah sembuh, Bapak dikotob. Seandainya aku ninggalin sholat duhur, sholat asar, ntar Bapak sholatnya duhur 2 kali, asar 2 kali. Syukur-syukur pas waktu udah sehat, Bapak dikotob semua. Sampai 1 minggu dikotob. Dikotob Pak. Lah niatnya gimana? Usolli fardhu dhuhri arba rakaatin mustaqbilal kiblati qada'an lillahi ta'ala. Allah. Aku niat sholat zuhur untuk mengqadha. Berarti sholatnya qadha wajib dulu, qadha belakangan. Ini tergantung individu. Kalau seandainya waktunya panjang, Pak, diqadha dulu. Seandainya zuhur baru masuk, Bapak qadha dulu. Zuhurnya ketinggalan waktu di rumah sakit, ya masalah, qadha dulu. Ini zuhur.
Qodho dulu, setelah qodho selesai waktunya dulu kan masih ada, baru sholat dulu. Qodho dulu. Bagusnya. Oh ini karena zuhurnya mepet sebentar lagi mau masuk asar, Bapak sholat asar dulu, baru qodho dulu. Ini zuhur. Nah sekarang asar. Kalau sholat asar, setelah sholat asar kan tidak ada qodho, ada sholat lain kecuali darurat. Kayak sholat mayit ini. Sholat mayit sudah waktu asar. Mendingan sholat asar dulu, mendingan sholat asar dulu baru sholat mayit. Setelah sholat asar ada, ya kan? Ada sholat lagi. Itu kalau darurat seperti mayit boleh Pak. Mendingan sholat asar dulu baru sholat mayit. Jangan sholat mayit dulu terus asar ditinggal. Kalau sholat mayit udah disolatin langsung dibawa. Nih. Nah kalau seandainya Bapak mau qodho, bagusnya sebelum sholat asar diqodho, karena habis sholat itu asar nggak ada sholat lagi. Kalau sholat di waktu habis asar kecuali darurat hukumnya haram. Jadi qodho dulu usul di fardhul asri arba'an raka'atin mustaqbilal qiblati qodho alillahi ta'ala. Qodho dulu. Seandainya Bapak meninggal sholatnya 3 waktu sholat dulu. Qodho dulu, setelah qodho selesai baru sholat asar wajib. Gimana Pak? Di masing-masing waktu. Ya di masing-masing. Kalau seandainya nih Bapak nih, ini tergantung Bapak. Kalau seandainya 5 waktu diqodho sekaligus, monggo. Terus aku nggak mampu lah, ntar aja lah. Kalau seandainya karena sakit ini, bukan disengaja karena sakit kan susah. Terus itu sholat asar 2 kali, sholat zuhur 2 kali, sholat maghrib 2 kali, sholat asar 2 kali, sholat subuh 2 kali. Kalau sholat subuh sebelum subuh, kalau sholat asar sebelum asar. Tapi kalau sholat yang lain, kalau seandainya waktunya udah mepet, kemudian sholat wajib baru qodho. Tapi waktunya panjang, qodho dulu. Tergantung Bapak. Mau seminggu diborong, mau seminggu setiap waktu 2 kali seminggu selesai. Kalau menurut saya, kalau saya punya utang segera dibayar. Nih contohnya. Bapak punya utang 1 juta sama si Pak Ustadz. Bagusnya menurut keikhlasan Pak Ustadz dibayar sekaligus, benar nggak? 1 juta sekaligus. Pak Ustadz, saya cicil aja. Beda sama sekaligus. Enakan rasanya yang diutangin sekaligus apa dicicil? Ini menurut individu, bukan bank nih, bukan cicilan motor. Kalau menurut saya, rasa serg, rasa kepenak, rasa enak, rasa senang dibayar sekaligus, bener nggak Pak? Ini 1 juta saya bayar det utangnya, daripada ntar ini 200 besok 100, beda nggak? Ada rasa kurang ikhlasnya karena ya, seperti itu. Kalau kita sholat kepengen dibayar sekaligus, qodhonya sekaligus bayar. Jadi besok sholat biasa, nggak ada double-doublean. 5 waktu diborong 5 waktu. Ini karena dulu sakit sama sekali nggak bisa sholat, kecuali sengaja. Kalau sengaja udah ada waktunya harus seketika dikerjakan qodhonya, nggak boleh ditunda. Tapi kalau ketiduran belum waktunya, kok ketiduran, ya Bapak kalau udah sempat langsung ditutup. Ya Bang, paham? Insya Allah. Ya Bang, monggo. Itu kan sedang sakit. Seandainya sudah meninggal. Sudah meninggal itu bagaimana kalau yang waktu itu apakah mungkin keluarga, ahli waris, atau memang bisa diganti dengan fidyah? Ya, ini tadi yang terang. Kalau orang meninggal kan nggak mungkin dia bisa memotong sendiri kan. Orang yang meninggal tadi saya jelaskan, kalau sholat tidak boleh dibayar fidyah, kecuali puasa wajib bisa fidyah beras berapa kintal munir. Pak Ustadz yang muter, boleh pasangan Pak Ustadz, urusan Pak Ustadz muter sampai berapa kali ini nggak hanya sholat, ini nggak hanya puasa. Tapi kalau seandainya sholat tidak ada fidyah, harus diqodho Pak. Minim-minimnya kalau seandainya bapaknya, anaknya wajib qodho. Anaknya wajib qodho, wajib. Oh anaknya, istrinya wajib qodho atau suaminya. Sama sekali nggak bisa, daripada aku orang-orang mamang ragu-ragu, undang Pak Ustadz Madinah. Suruh ngejak para takmir, para jamaah nyolatin.
Jadi seperti sholatnya ya dalam arti niat buat dia khusus. Dia niatnya qadha, sama habis kayak gitu, tapi artinya niat namanya dia. Artinya ada kata-kata usolli fardhul maghribi. Kalau soalnya panjang nih, salah sarokatib mustaqbilal kiblati ngan qodoi, ada ngan. Tadi kan kodoan, kodo Ali Ta'ala, sekarang ngan kodoi, sebut dalam arti si Bapak Fulan bin Fulan bahwa ngan kodo, ngan ada katanya ngan kodoi Fulan bin Fulan, bahwa aku sholat maghrib dan kodoi untuk Fulan bin Fulan, dalam arti jangan disebutkan si Zaid bin Zaid, jangan. Dalam arti niat ngan, ada kata ngan ini yang ditambah ngan kodoi dalam arti Fulan bin Fulan. Paham Pak? Nah, ini ngodoinya sudah meninggal, anaknya atau istrinya atau bapaknya, keluarganya. Kalau keluarganya nggak sempat, ya monggo diatur saja. Yang penting sholatnya yang ketinggalan dikodoi. Paham ya Pak? Sudah cukup? Hampir 45 menit ya, mulai tengah 6. Mungkin para jamaah sudah cukup ya. Besok bisa ditanya di lain waktu. Apapun materinya, monggo. Mungkin ada keluhan atau kekurangan atau mama atau ragu-ragu, bisa ditanyakan di Majlis Taklim di Masjid Al-Hidayah, supaya kita jelas, tidak ragu-ragu, yakin kita harus ditanyakan. Takutnya punya ragu-ragu nggak ditanyakan, jadi mamang sholatnya. Kalau sudah mamang hukumnya tidak diterima. Pak, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah atas tausiah pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan berguna, bermanfaat yang saya sampaikan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan membawa berkah dan amaliyah untuk kita semua, untuk tujuan supaya kita ibadahnya benar, tujuan dunia akhirat. Amin Allahumma. Mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah umur, banyak rezeki, murah rezeki, dilancarkan rezekinya, dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dan mudah-mudahan jauhkanlah ya Allah mulai sekarang, jauhkan dari segala fitnah, rintangan, cobaan dan penyakit. Yang lagi kurang sehat mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Ta'ala. Yang lagi sakit mudah-mudahan sakitnya segera diangkat oleh Allah Ta'ala, disehatkan seperti sedia kala, tidak tumbuh lagi. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan ya Allah yang keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dijadikan anak kita, cucu kita yang soleh dan solihah, berbakti kepada kedua orang tua nusa dan bangsa. Amin Allahumma amin. Ya Allah, ilahi anta maqsudur taqabbal bi'amdina atina Muhammad wa bi qurbi wa bi nafsika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah syahidina Allah samina wa khatina Allah nadina. Allahumma inna a'udzubika bi kalimatillahi tammati min haqqil absari wa min da'il bari bi nafsi wa dami wa la bil juludi wal murugi wal ghidhawi subhanaka taqaddu amran wa yaqul Allah akbar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sumailah rahmatnya sebadanihi, masyarakat sini, terus lingkungan Masjid Al-Hidayah, juga para jamaah semua, mudah-mudahan keberkahan Allah Ta'ala, antus salima, antus hamidu, antus kuwatan, antus syafa'ah, antus barakah, antus karam, antus sangat, antus salama, antus sangat, antus dunia wa dunia wa ala siril Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian terima kasih atas kekurangnya. Billahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.